Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Falahul Aulia. Kali ini kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi dari bimbingan konseling. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian dari bimbingan konseling. Nah, kalian juga sudah memberikan pendapat mengenai pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tujuan dan manfaat dari bimbingan konseling, kita akan ulas kembali apa itu bimbingan dan konseling. Lalu, apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling? Nah, kita akan membahas pengertian keduanya secara terpisah. Bimbingan sendiri secara teoritis dapat diartikan sebagai pemberian bantuan kepada seseorang, baik itu individu maupun kelompok yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalahnya maupun menggali potensi dirinya. Jadi, bimbingan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti kepala sekolah yang memberikan bantuan kepada guru-gurunya, orang tua yang memberikan bantuan kepada anaknya, atau guru yang memberikan bantuan kepada anaknya, maupun wali kelas yang memberikan bantuan kepada orang tua. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian konseling. Apakah sama dengan bimbingan? Sama-sama pemberian bantuan, namun konseling dilakukan oleh seorang tenaga ahli, yaitu konselor, kepada klien atau konseli untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya. Konseling ini dilakukan secara berkesinambungan dan secara tatap muka. Jadi apakah bisa dilakukan secara hanya satu kali saja? Tentu tidak. Konseling ini harus dilakukan secara berkesinambungan, paling tidak 5-6 kali pertemuan. Dan harus dilakukan secara tatap muka. Kenapa? Karena untuk melihat kondisi dari klien itu sendiri, untuk melihat bagaimana gerak-geriknya, bagaimana ekspresi wajahnya, untuk melihat keaslian masalah yang disampaikan oleh klien atau konseling. Nah, jadi sekarang sudah tahu ya apa itu pengertian dari bimbingan dan pengertian dari konseling. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seorang klien untuk mengatasi permasalahan yang terjadi atau permasalahan yang dialami, dan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Perbedaannya, jika bimbingan dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan siapa saja secara umum. Namun, jika konseling harus dilakukan oleh seorang yang ahli atau profesional. Lalu, apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling? Kenapa bimbingan dan konseling harus dilakukan di sekolah? Nah, jika kita lihat di SMP maupun di SMA, bimbingan konseling merupakan mata pelajaran yang wajib. Bahkan di tingkat pendidikan dasar, bimbingan konseling juga sudah mulai ada, yaitu di PAUD maupun di sekolah dasar. Lalu apa tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah? Nah, itu terkait dengan aspek perkembangan siswa, baik perkembangan pribadi, sosial, belajar, maupun perkembangan karir. Nah, jika kita bahas satu persatu, jadi kita lihat dari sisi individu, sisi perkembangan individu. Di sini bimbingan konseling berperan untuk membantu siswa menemukan siapa dirinya, menemukan jati dirinya, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia marah. Itu kalau dari sisi individu, untuk menemukan jati dirinya, menemukan siapa dirinya. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi sosial, berarti bimbingan konseling di sini membantu siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana caranya memperbaiki dirinya agar
dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, jika kita lihat dari perkembangan belajar, sisi belajarnya, nah bimbingan konseling di sini untuk membantu siswa menemukan gaya belajar yang tepat untuk dirinya. Bagaimana cara memotivasi siswa, bagaimana cara individu memotivasi dirinya, itu kalau kita lihat dari sisi perkembangan belajar. Lalu untuk yang terakhir yaitu dari sisi karir. Nah, ini untuk menentukan siswa pada jenjang selanjutnya mau kuliah atau mau bekerja atau menemukan bakat minatnya. Nah, di sini peran penting guru BK adalah untuk menemukan untuk membantu siswa menemukan bakat minatnya. Pada siswa kelas 3 juga kita bisa lihat biasanya guru BK akan membantu siswa untuk menentukan dia mau kuliah atau mau bekerja. Jika kuliah, jurusan apa yang tepat untuk diambil, bagaimana caranya untuk masuk ke jenjang berikutnya, masuk kuliah. Nah, itu peran penting dari guru BK di sekolah. Selanjutnya mengenai fungsi dari bimbingan dan konseling. Nah, untuk fungsi dari bimbingan konseling itu sendiri ada 6. Yang pertama terkait dengan fungsi pemahaman. Nah, layanan bimbingan konseling di sini perlu melakukan pemahaman yang terkait dengan diri klien, pemahaman terhadap diri klien, juga masalah yang dialami oleh klien maupun lingkungan yang ada di sekitar klien. Jadi pemahaman di sini bukan hanya pemahaman untuk klien saja, tapi juga pemahaman mengenai masalah-masalah dan lingkungan yang ada di sekitar klien. Untuk pemahaman terhadap diri klien berarti terkait dengan pemahaman mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh klien. Nah, selanjutnya mengenai masalah klien berarti apa yang mendasari terjadinya masalah yang dialami oleh klien. Jenis masalahnya seperti apa, penyebabnya apa, dan bagaimana cara mengatasinya, serta apa akibat yang ditimbulkan jika masalah klien tidak segera ditangani. Nah, selain itu layanan bimbingan konseling juga perlu melakukan pemahaman terhadap lingkungan yang ada di sekitar klien, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Jadi selain memiliki fungsi pemahaman, layanan bimbingan konseling juga memiliki fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan di sini yaitu berupa layanan pemberian bantuan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang mengganggu atau yang menghambat perkembangan potensi siswa. Nah, untuk kegiatan yang dapat diberikan dalam fungsi pencegahan ini adalah bisa berupa kegiatan orientasi, kegiatan bimbingan karir maupun inventarisasi data dan sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Nah, meskipun sudah dilakukan pencegahan dan pemahaman terhadap masalah klien, namun bisa saja seorang klien masih mengalami masalah-masalah tertentu. Nah, disinilah peran dari fungsi pengentasan, yaitu untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri klien. Nah, fungsi yang keempat adalah fungsi penyembuhan. Fungsi ini merupakan fungsi bimbingan konseling yang bersifat kuratif. Jadi fungsi ini sangat berkaitan dengan upaya memberikan bantuan kepada klien baik dari sisi pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, teknik yang diberikan dapat berupa konseling maupun remedial teaching. Adapun fungsi yang kelima dan keenam adalah fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan konseling dapat membantu klien untuk memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya menjadi pribadi yang mantap, terarah, dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi materi singkat mengenai pengertian, tujuan, dan
fungsi dari bimbingan dan konseling. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.